Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan curahan dari setiap rahmatnya kepada kita dari kemarin sore. Sejak sore hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang seperti kita ketahui bahwa dari setiap tetesan hujan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ada keberkahan di dalamnya juga. Karena setiap dari apa yang kita panjatkan doa ketika kita dalam keadaan sedang hujan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dan akan mengijabah dari setiap permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah selayaknya dan sepatutnya kita ucapkan mutirna bifadlillahi minhu wa rahmatin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua hujan bifadlillah. Tentu itu semua adalah dengan dari fadl Allah, keutamaan yang Allah berikan dari semua makhluknya. Bahkan bukan hanya kita yang dapat merasakan, tetapi baik dari hewan atau juga tumbuh-tumbuhan merasakan dari kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan juga tentu kiranya dari setiap lisan kita jangan sampai pernah untuk kita meninggalkan, dan agar kita senantiasa selalu mengucapkan bentuk rasa dari syukur kita juga, dan juga tentunya adalah sebagai bentuk salawat beserta salam kita, memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asratan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dari setiap 10 kebaikan yang tidak akan pernah kita duga. Tentunya salawat tersebut juga kita panjatkan dan juga kita hadirkan kepada keluarga beliau,
para sahabat beliau, dan kita sebagai umat beliau yang insya Allah dan semoga selalu senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini, di hari yang subhanallah wa masya Allah tabarakallah wa ta'ala, kita akan bersama-sama mengkaji dari setiap kitabullah dan juga kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap pembahasan yang mungkin memang sudah sepatutnya dan selayaknya kita ketahui semuanya, bahwa untuk kita semua teramat sangatlah penting dari ilmu apapun yang kita dapatkan, dan juga tentunya dari setiap ilmu yang telah kita dapatkan agar senantiasa selalu kita amalkan. Tentunya dari setiap pelajaran yang kita dapatkan dari para asatidzah atau siapapun itu juga, maka sudah sepatutnya selayaknya kita mengamalkan, tentunya juga semua berlandaskan dari setiap apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Banyak sekali dari setiap perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah keutamaan bagi seorang yang terus dan selalu haus akan ilmu, menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, bahkan tidak akan pernah dia mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang terbaik ketika seseorang duduk bermajlis dan juga selalu untuk menimba ilmu dimanapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau berkata, dalam sabdanya dan dalam sunnahnya beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dari setiap agama atau ajaran agama Islam yang telah Allah dan kemudian tentu juga Rasulnya ajarkan kepada kita. Yang kita ketahui bahwa dari setiap langkah kaki kita atau dari setiap kesibukan yang kita lakukan, terlepas dari itu semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah kenikmatan agar kita selalu bisa menghadiri dan datang ke majlis-majlis ilmu yang di mana di dalamnya kita semua dapat mendengarkan dari setiap apapun itu juga, tentunya dari kitab Al-Qur'an dan juga kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga di sini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang dikatakan atau dalam tafsiran para ulama, al-huda di sini dimaksud adalah al-ilmun nafi'. Al-huda adalah al-ilmun nafi', atau ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian wadinul haq, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dikatakan adalah wadinul haqqu huwa al-amalus salih. Sedangkan dinul haq dalam tafsiran para ulama dikatakan dia adalah amalus salih. Dua hal yang saling berkesinambungan, dua hal yang saling selalu berkaitan antara dengan ilmu yang bermanfaat dan juga kemudian amal saleh yang kita lakukan dari setiap amalan yang telah kita dapatkan ilmunya. Bahkan mungkin kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkanlah
kepadaku ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu ya Allah. Bukan apapun yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memerintahkan Nabi kita untuk meminta segala sesuatu kecuali adalah ilmu yang terus dan nantinya akan memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Tentu ajaran ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan dan kemudian disampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sudah sepatutnya dan selayaknya kita semua jaga dan kita amalkan dari setiap sunnah yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Bahkan di sini di dalam sebuah perkataan Al-Imam Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam penafsirannya, wa qawluhu azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilman, yang artinya, dan katakanlah Muhammad, maka berikanlah kepadaku atau tambahkanlah kepadaku ya Allah ilmu. Sebuah hal yang sangat teramat jelas yang bisa kita pahami dan kita mengerti tentang dari sebuah keutamaan bagi kita untuk terus dan selalu kita menimba ilmu dimanapun dan kapanpun itu juga, tanpa terkecuali baik muda ataupun tua, anak-anak ataupun dewasa, karena ilmulah yang kelak nantinya akan menjadi bekal kita di hari kiamat atau di akhir kelak. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnul Adam inqata'a 'amaluhu illa min ihda thalasin." Ketika nanti kita semuanya, cucu Adam, Bani Adam telah meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inqata'a amaluhu. Semua amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini niscaya akan terputus dan tidak akan dapat ada yang membersamai kita semuanya. Illa min ihda thalasin, kecuali dari 3 perkara atau dari 3 hal yang kelaknya nanti akan bisa menjadi teman kita ketika kita telah berada di alam kubur sana. Yang pertama adalah al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi. Yang paling pertama adalah dari ilmu yang dimana telah kita bisa memanfaatkan dan kemudian tentunya kita ajarkan baik kepada anak-anak kita ataupun orang lain yang bisa kita menjadikan contoh kepada mereka untuk memberikan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari dan juga telah kita amalkan. Dan di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hafidh Ibn Hajar, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari segala bentuk macam apapun itu juga. Bahkan dari setiap kekuasaan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, atau harta atau apapun itu juga, karena yang diketahui bahwa orang yang kelak nantinya memiliki ilmu pengetahuan yang jauh lebih banyak lagi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari setiap derajat orang-orang yang memiliki ilmu dan juga tentunya ilmu yang berlandaskan dari Alkitab atau As-Sunnah dan juga dari Kitabul Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai atau memberi sebuah sebutan di tempat majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana bagi setiap orang-orang yang ingin menimba dan juga menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah menamai majlis tersebut dengan Riyadul Jannah atau taman-taman syurga. Yang kita ketahui bahwa dari setiap majlis ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulnya perintahkan dan juga kita semua menghadiri, bahwa
tidak lain dan tidak hanya tanpa kita ketahui, kita sekarang atau kita semuanya orang-orang yang menghadiri majlis ilmu sedang berada di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sunnahnya berkata, dan ini adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidaklah sebuah kaum ataulah tidaklah sebuah golongan yang berkumpul di rumah antara rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di majlis ilmu melainkan adalah sebuah as-sakinah, ketenangan, baik dalam jiwa kita, baik dalam apapun itu juga, wa ghasyatur rahmah, dan tentunya kata Rasulullah, selain ketenangan yang kita dapatkan di menghadiri majlis-majlis ilmu adalah kita akan selalu diliputi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum pernah kita ketahui adalah wa khuffatil malaikah, dan ketika duduknya kita menyempatkan waktu kita agar bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, niscaya para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menaungi kita, orang-orang yang selalu haus dan ingin selalu menimba ilmu yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan juga banyak sekali dari setiap keutamaan yang akan kita dapatkan dari seseorang yang selalu dan terus meminta akan ilmu dan ingin mempelajari lebih jauh dari setiap apa yang telah diajarkan sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, dan juga tidak akan pernah ada lagi keraguan dalam diri seorang manusia ketika dia memiliki sebuah ilmu atau mempunyai ilmu yang telah dia dapatkan, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita harus menjaga dan kita mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita dapatkan tersebut. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dan selalu dan terus kita baca dalam solat kita, yang sering dan selalu kita baca semuanya di dalam Ummul Kitab, di dalam Fatihatul Kitab, di dalam kitab atau Al-Quran, berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita katakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita terus dan selalu mengulangi ucapan tersebut atau firman Allah tersebut selalu kita ucapkan dalam setiap doa kita, dalam solat kita. Di sini para ulama menafsirkan dan membagi dari setiap yang kita ucapkan tersebut dari pinta kita, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan atau petunjukmu yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dari jalan orang-orang yang mana engkau berikan kenikmatan selain dari mereka yang engkau benci dan juga engkau dolalkan. Ada 3 golongan atau ada 3 kelompok yang dapat kita ambil dan kita ketahui di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang berjalan dari setiap ilmu yang telah didapatkan dan juga dari setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama tersebut bisa katakan mereka adalah orang-orang yang mau mengumpulkan atau mau mengaplikasikan dari setiap ilmu yang kemudian disandingkan dari setiap amalan yang kita akan lakukan. Dan mereka adalah
orang-orang yang selalu senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di dalam kehidupannya, dan mereka adalah orang-orang yang selalu dan bisa kita katakan yang mengikuti dari setiap ajaran nabinya dan kemudian dari para sahabatnya dan juga dari setiap para tabi'ut tabi'in. Siapa dan tidak lain, tidak bukan, itu adalah kita semuanya. InsyaAllah kita adalah termasuk dari golongan yang pertama, orang-orang yang mendapatkan ilmu dan kemudian kita mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita pelajari. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan dari setiap orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang pertama, dan itulah juga pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pernah kita meminta selain itu, dan juga tidak, tentunya tidak kita menginginkan dari dua golongan yang nanti akan saya sebutkan. Sedangkan golongan yang kedua di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdub, al-maghdub, mereka adalah dikatakan dalam tafsiran para ulama yang mereka mempelajari ilmu tetapi mereka belum pernah sama sekali untuk mengamalkan dari setiap ilmu yang telah didapatkan. Siapa mereka? Di dalam contoh ini bahkan memang seperti yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang kita semua mengenal mereka, orang-orang yang mempelajari banyak sekali ilmu pengetahuan, tetapi dari setiap ilmu yang telah mereka pelajari mereka tidak pernah mengamalkannya. Golongan yang kedua dikatakan oleh para ulama di sini, mereka adalah al-maghdubu alaihim humul yahud. Mereka adalah orang-orang al-yahud. Mereka yang kita ketahui begitu teramat banyak ilmu yang mereka dapatkan, yang telah mereka ambil dari setiap bentuk macam atau dari jalan manapun itu juga, tetapi sejatinya mereka belum sama sekali mengamalkan dari setiap ilmu yang telah mereka dapatkan tersebut. Dan golongan yang terakhir adalah alladzina ya'maluna bila ilm, ad-dhalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ad-dhalin yang dapat kita artikan adalah orang-orang yang tersesat. Mereka adalah kelompok yang ketiga, orang-orang yang banyak sekali amalannya tetapi tidak pernah tahu dari mana ilmunya. Tidak pernah tahu landasan dari mana ilmu yang telah mereka dapatkan, tetapi begitu banyak amalan-amalan mereka lakukan tanpa mengetahui dari mana asal mula atau asal usul ilmu yang mereka pelajari tersebut. Di sini para ulama mengatakan bahwa ad-dhalin mereka adalah humun nasara, orang-orang Nasara yang mereka kita ketahui begitu banyak dari setiap amalan-amalan yang mereka lakukan tanpa pernah mengetahui landasan dari ilmu yang pernah mereka ajarkan atau diajarkan oleh para guru-guru mereka. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah yang selalu dan senantiasa kita baca, sekali lagi saya ingin katakan ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang mempunyai atau mendapatkan ilmu dan kemudian mengamalkan dari setiap ilmu yang telah mereka pelajari tersebut. Itu adalah insya-Allah semoga kita yang termasuk dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu mempelajari dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah, dan kemudian akan selalu dan terus kita amalkan dan kita kembangkan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dimana mereka mempunyai ilmu pengetahuan teramat sangat luas tetapi belum mau mengamalkan dari setiap apapun yang telah mereka dapatkan. Mereka adalah orang-orang atau kaumul Yahud. Dan yang terakhir, mereka adalah
orang-orang yang selalu memperbanyak dari setiap amal-amalan tanpa mempunyai landasan ilmu yang telah mereka dapatkan. Humul haula'in nasara. Dan kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala tentu juga telah mengatakan banyak sekali orang-orang yang selalu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentunya juga yang kita ketahui bahwa arti dari sebuah kemuliaan ilmu yang telah kita dapatkan banyak sekali dari firman Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini kata Rasulullah, ini adalah janji Rasulullah, merupakan wahyu juga yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semata-mata Rasulullah mengatakan hal tersebut dari setiap ucapan atau bualan belaka. Rasulullah dalam sabdanya beliau mengatakan, "Man salaka tariqan," bagi siapa orangnya atau siapapun itu juga yang ingin terus dan selalu meniti ilmu Allah Subhanahu wa taala, yabtagi fihi ilman, ibtigha'an, mengharapkan dari semua ilmu yang tentunya akan dia dapatkan. Orang yang selalu meniti di jalan untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu, menambah ilmu, baik dari pengetahuan apapun itu juga, niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa mempermudah dari setiap jalan orang-orang yang menimba ilmu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kiranya dalam hadis yang panjang ini masih ada banyak kelanjutan yang kita ketahui, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innamal anbiya warathul ilma. Kata Rasulullah, yang diwariskan para nabi teruntuk kita semua adalah ilmu. Walam yurithu dinara wala dirhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya dimanapun itu juga tidak pernah mewariskan kepada kita dari bentuk dirham ataupun juga apapun itu juga. Yang diwariskan kepada kita adalah ilmu yang kemudian Allah dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membukakan jalan kepada kita bagi orang-orang yang selalu dan terus haus akan ilmu. Bahkan ada salah seorang ulama yang pernah berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini salah seorang alimul ulama juga pernah mengatakan, timbalah atau tuntutlah ilmu minal mahdi, dari ketika dalam kita buayan orang tua kita masih di dalam gendongan kedua orang tua kita, ilal lahdi, sampai kita nantinya akan di liang lahat dan dikuburkan. Tentu itu adalah merupakan sebuah bentuk hal yang teramat sangat penting dan menjadi catatan bagi kita semuanya, bahwa orang yang menuntut ilmu atau orang yang menimba ilmu dalam kacamata Islam, dalam kacamata Al-Quran juga As-Sunnah, tidaklah akan pernah pandang usia kapanpun itu juga. Dan juga tentunya banyak yang kita ketahui dari orang-orang atau siapapun itu juga yang selalu menghadiri dan juga hadir di majlis ilmu yang di mana di dalamnya dibacakan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-hitanu fil ma, kata Rasulullah, la yusalluna ala man talabil ilm. Bahkan
kita sama sekali tidak akan pernah merasakan atau tidak akan pernah mengetahui. Bahkan namlatu fi hujriha, seekor hitan atau ikan paus yang berada di dalam lautan sekalipun, mereka akan selalu senantiasa mendoakan dari setiap orang-orang yang ingin mempelajari ilmu dan orang-orang yang terus mencari atau menimba ilmu. Hatta namlatu fi hujriha, sampai juga semut sekalipun yang berada di dalam sarangnya, mereka mendoakan orang-orang yang selalu menghadiri majlis ilmu yang di mana diajarkan di dalamnya atau dibacakan kitabullah dan juga kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah permisalan yang teramat sangat masya Allah fatabarakallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Kata Rasulullah, keutamaan orang-orang yang di mana menuntut atau menimba ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, seperti perutamaan diriku dan juga orang-orang yang tidak selain dariku. Jadi itulah kiranya banyak sekali yang akan kita dapatkan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kita dan mencari dan terus menimba ilmu, niscaya Allah akan memberikan at-tafaqquh fid din, memberikan kepada kita pemahaman dari jalan manapun itu juga. Bahkan di sini, dan mungkin kita semua telah banyak sekali mendengarkan atau mungkin kita telah mendapati dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah perkataan dalam al-istifhamul inkari, sebuah pertanyaan yang mungkin memang sudah kita ketahui jawabannya sendiri. Bahkan dalam firman Allah, dalam pertanyaan tersebut Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan juga orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu jawaban tersebut mungkin sekelibat telah kita miliki dan sudah kita ketahui. Tetapi di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa teramat sangat penting dari setiap ilmu yang akan kita dapatkan, dan tentunya ilmu yang telah kita dapatkan agar kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada para generasi penerus kita, anak-anak kita, atau siapapun itu juga yang akan kita memberikan dari setiap suri tauladan contoh yang baik, agar mereka selalu juga mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan manfaat dari setiap apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang ini mungkin sering kita dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengangkat derajat dari siapapun orangnya tanpa terkecuali orang-orang yang selalu menuntut atau menimba ilmu dimanapun itu juga. Banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang mungkin belum pernah kita ketahui, bahkan yang mungkin dan sudah selayaknya kita berikan pemahaman itu juga, bahwa sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta apapun selain dari kita semuanya untuk selalu ditambahkan dari ilmu kita. Dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman wa amalan tayyiban wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban. Dalam doa yang sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita katakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dan mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Rabb, berikanlah aku, atau Ya Rabb,
aku menginginkan sebuah ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan dari setiap amalan-amalanku dari ilmu yang telah aku pelajari, agar nantinya kelak engkau terima ya Allah, wa rizqan tayyiban, dan juga dari setiap rizki yang telah engkau berikan dan titipkan kepadaku ya Allah, berikanlah dari setiap jalan kebaikan dan juga dari rezeki yang tayyib, yang baik dan juga halal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin dari saya itu yang bisa saya dapat sampaikan dari setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga kita semua bisa dan selalu terus memantapkan hati ini agar mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang tentunya semua itu telah dipelajari dan sudah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan para asatidah, para sahabat dan para tabi'ut tabi'in tentunya. Dan semoga kita semua yang hadir di majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pemahaman ilmu kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apapun yang kita inginkan dari setiap ilmu yang akan penuh keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.